Oke, halo semuanya. Jadi hari ini kita masuk ke neraca lajur. Mungkin sebelumnya sebenarnya kita udah pernah masuk neraca lajur, tapi dari hasil videonya kurang bagus saya lihat, jadi saya buat ulang. Neraca lajur itu sebenarnya adalah neraca yang merupakan daftar berkolom yang dirancang untuk memudahkan Anda, ya, memudahkan Anda untuk menyusun laporan keuangan secara benar sebenarnya. Dan kalau Anda perlu tahu, laporan keuangan itu nanti kita akan bahas setelah dari neraca lajur. Itu di semester depan. Jadi kita sampai habis akan neraca lajur. Maka dari kemarin AJP-nya lama banget itu dikarenakan ya kita bertahap untuk membahasnya. Nah, neraca 6 kolom ini ada 8 dan 10 kolom. Ya, ada 3 jenis. Di bawah ini sudah saya buatkan nih. Ini saya udah buatkan kalau kuning berarti tingkat susahnya sedikit sekali. Ini sebenarnya mudah banget. Ini adalah yang paling mudah. Cara kerjanya hanya berisi nilai saldo dari kerjanya kita buat. Sebenarnya biasa dikasih tahu. Habis itu kita pindahkannya gampang, nanti saya kasih tahu, memahami gampang dan tidak sulit sebenarnya. Untuk neraca 8 kolom, oh ini nampak terubah ya. Wah. Oke, nanti saya ubah balik supaya kita bisa lanjutkan. Sebenarnya tadi saya sudah ubah sebenarnya. Ini tunggu sebentar, saya edit sebentar, buat bagus. Tadi saya sudah ubah, cuman salah itu kali, salah paste. Oke. Apa bedanya 8 kolom? Kalau 8 kolom itu dia cuma kolom itu sebenarnya dilihat dari judul, pala judulnya. Pala judul yang mana Pak? Tuh neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, laporan posisi keuangan. Nah, biasanya untuk neraca 8 kolom ini lebih sulit. Kenapa? Karena itu kita dituntut untuk menyesuaikan langsung. Nanti ada tahap yang nanti saya jelaskan. Ini ada kelemahannya. Jadi tingkat susahnya besar banget. Dan tingkat Anda salah juga besar. Ada posisi yang perlu disesuaikan. Dan kita nggak pakai kok. Jadi kita pakai ini Pak. Enggak. Yang kita pelajari itu yang 10 kolom. Jadi ini yang perlu Anda masukkan dalam buku catatan Anda. Nama perusahaan, neraca lajur, nomor akun, nama akun, neraca saldo, AJP, dan segala macam. Oke. Nah, saya kasih contoh soal. Biasanya soal itu sudah dikasih tahu. Ya, soal itu sudah dikasih tahu. Contoh soal itu sudah dikasih tahu neraca saldonya. Ya, setelah itu, nah yang kali ini untuk 2-3 minggu ini, 2 minggu ini, kita akan soalnya diberitahu AJP dulu. Jadi kalian nggak perlu buat AJP dulu. Ya, yang kali ini dengarkan baik-baik, Anda cukup diberitahu neraca saldo sama udah dikasih tahu AJP-nya. Jadi Anda nggak perlu capek-capek lagi buat kerja AJP. Ya, nah mari saya masuk. Jadi saya udah punya contoh soal. Nah, cara kerjanya kita pasti gambar dulu dong. Kita gambar dulu akun-akun yang perlu kita pakai. Karena kita pakai neraca 10 kolom, ya pakai yang 10 kolom. Pakai yang 10 kolom ya. Gampang, kita pindahkan dulu semua nama akun dan nomor akunnya. Kebetulan saya pakai komputer. Kalau pakai itu ya manual lah ya. Ini kan ya jelas, kalau saya jelaskan pakai manual nanti tulisan saya bisa blur atau seperti kemarin kameranya terjadi permasalahan lagi. Jadi saya pakai ini aja. Oke, jadi tinggal Anda pindahkan aja dulu sesuai dengan semua yang ada di neraca saldo. Anda pindahkan ke buku besar Anda dan nominal di sini, semua nominal di sini Anda pindahkan ke sini. Ya, supaya rapi kita betulkan dulu dan kita kasih garis supaya nampak jelas. Bagian ini jangan diisi dulu. Yang penting inti pertama adalah pindahkan sama persis ke posisi neraca saldo. Oke, jadi jangan lupa kasih total. Perlu dikasih total. Ya, totalnya dari mana Pak? Harus sama persis dong. Ya, harus sama persis seperti di sini. Ya, harus sama persis. Oke, sampai di sini sudah selesai langkah pertama. Langkah kedua, kita akan pindahkan ke posisi ayat jurnal penyesuaian. Langkah kedua, kita akan pindahkan posisi sesuai dengan ayat jurnal penyesuaian. Lihatlah ayat jurnal penyesuaian itu. Pertama, yang perlu kita lihat adalah lihat nama-nama akun yang belum ada di sini. Kita akan buat list baru di bawahnya. Kita akan buat list baru di bawahnya. Dan harus berurutan. Ya, di sini 505 beban perlengkapan belum ada, 505 beban perlengkapan. Ya. Habis itu ada apa lagi? Perlengkapan sudah pasti ada. Ya.
Ya, kita akan buat list baru nama akun yang belum ada di neraca saldo, yang muncul di AJP tiba-tiba. 506 juga gak ada. 506 beban sewa. Oke, sewa dibayar di muka ada 105. Beban penyusutan peralatan gak ada 507 ya. Beban penyusutan peralatan. Oke, habis itu beban penyusutan mesin juga gak ada 508. Biasanya paling gampang sih lihat nominalnya sih. Ya, lihat angka nomor akunnya itu bisa bantu Anda sebenarnya. Ya, saya buatin supaya saya lebih tidak terlalu lama dibuat video ini. Ya, nah, jadi sebenarnya paling gampang adalah lihat posisi nomor akunnya sebenarnya. Kan di sini udah jelas 508. Sini aja baru sampai 504 kan. Habis itu 109 ada. 109. 102 pasti ada. 403 sini baru 402 pasti nggak ada. Karena kita butuh berurut, jadi kita harus buatnya makin berurut juga. Berarti 403 di atasnya. Pendapatan bunga. Tahu dari mana Pak pendapatan bunga? Tuh jelas. Nama di sampingnya 403 pendapatan bunga. Ya. Setelah itu kita buatin lagi. 509. Tadi 508 aja gak ada pagi 509. 509 itu beban pajak. Oke. Beban pajak. 203 di sini baru 202, berarti 203 juga gak ada. Yang pajak nama di sebelahnya ya. Kita tinggal lihat nama di sebelahnya. Oke. Nah, setelah itu 110 di sini baru sampai 109, nggak mungkin lagi 110 ada. Oke, 110 itu iklan dibayar di muka. 503 pasti ada karena terakhir 504, 502 juga, 204 nggak ada, berarti kita harus buat baru lagi. Oke, kebetulan saya pakai komputer jadi pasti lebih enak lah ya. Nah, Pak, Bapak yang pakai komputer ya. Anda tuliskan dulu di selembar kertas, itu ide saya. Ya, 204 Anda buatkan dulu tentang gaji. Kalau semua sudah terlist, Anda harus pindahkan semua ke posisi di bawah ini. Wajib berurutan. Ya, wajib berurutan. Jadi Anda perlu pindahkan posisinya semua di bawah ini. Ya, mau sama ratakan juga boleh kayak ke bawah ya. Nah, ya sama ya. Pak, kenapa nggak digabung? Ya, memang ada ceritanya dan berbeda, tidak boleh sama. Oke, saya buatkan dulu kotaknya supaya enak. Oke, supaya nampak bagus, saya bedakan warnanya supaya Anda bisa tahu ini posisi apa sih, ini posisi apa. Oke, yang ini saya kasih warna biru muda. Ini juga biru muda supaya bisa bedakan jelas mana yang gambar-gambar selanjutnya. Ini saya mungkin kasih merah muda aja. Kuning aja deh. Ini kasih yang lain. Merah supaya bisa beda. Atau abu atau hijau. Ini kasih apa? Kita bedakan aja deh. Oke. Warna putih juga boleh. Oke, jadi supaya bisa beda warna aja ya. Pak, kalau di buku besar perlu saya warnakan? Nggak perlu, tidak perlu ya. Ini total wajib ya. Total ini wajib. Nah, setelah itu tinggal Anda pindahin nih. Anda pindahkan. Saya bantu dengan ini supaya bisa lebih gampang lihatnya. Oke, ini saya kecilin dulu. Ini saya besarkan. Oke, ya kita fokus dulu ke kolom ayat jurnal penyesuaian. Oke, pertama, ini sama persis kayak kita mau kita lihat sama persis kayak kita pindahkan dari buku besar ke neraca saldo sebenarnya. Kita tinggal lihat beban perlengkapan. Beban perlengkapan di 505 ya, nampak ya 505 dan 103.
505 di posisi mana? Ingat, kita pindahkan di posisi debit 505. Di posisi debit 505 200. Jangan sampai salah pindahin. Ya. Habis itu pelengkapannya di kredit 200. Kok Bapak bisa tahu? Tinggal lihat dari sini. Ya. Habis itu ada beban sewa. Beban sewa 506. Cari 506. Itulah memudahkan Anda. Di debit 150. Dan sewa dibayar di muka 150. Habis itu beban penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatan di bawah 100. Sama akumulasi penyusutan peralatan 100. Habis itu beban penyusutan mesin. Tidak ada di atas, berarti harus cari ke bawah 400. Maaf. Ini bukan 400, tapi 150. Ya, saya bantu arahkan nih supaya nampak jelas. Ya, beban penyusutan mesin 150, ini juga 150. Tapi ini saya kecilin sedikit supaya bisa nampak. Karena saya cuma butuh sampai ini. Oke, saya ulangi ya. Beban penyusutan mesin 150, dapatnya dari sini. Ya, dia pasti sama. Oke, habis itu piutang usaha 102 200 di debit. Masukkan sesuai posisinya 200. Habis itu pendapatan bunga juga 200. Pendapatan bunga di sini 200 di kredit. Itu beban pajak 100, utang pajak 100. Beban pajak, ini saya betulin dulu namanya, ini salah. Beban pajak pasti di bawah. Oke. 100. Utang pajak kredit 100 juga. Iklan dibayar di muka. Iklan dibayar di muka nominalnya adalah 400 di debit. Beban iklan juga 400 di kredit. Oke. Setelah itu, lihat lagi. Beban gaji sama utang gaji. Beban gaji ada gak di ini? Oh, atas ada. Sebesar 300. Utang gaji juga 300. Oke. Kalau sudah masukin semua, gampang, totalnya sudah ada kan? Maka di bawah ini juga perlu ada total. Ya, di sini kita gambarkan. Jadi totalnya adalah pasti 1.600 ya. Karena dari tadi soalnya 1.600 ya. Sama ini juga 1.600. Pakai kalkulator ya, supaya bagus ya. Ini saya warnain biar warnanya pas. Ya, perlu ditotalin. Pak, yang bawah ini memang kosong ya? Iya. Oke, sekarang neraca saldo disesuaikan adalah, saya tambahkan dulu, neraca saldo disesuaikan itu merupakan hasil penjumlahan ya, penjumlahan antara neraca saldo dengan ayat jurnal penyesuaian ya. Neraca saldo disesuaikan ada itu merupakan hasil penjumlahan antara neraca saldo dengan ayat jurnal penyesuaian. Oke, mari kita lihat sekarang. Kita mulai lihat dari kas neraca saldo sama ayat jurnal penyesuaian. Kita lihat neraca saldo 1.500 debit, ayat jurnal penyesuaian nggak ada kan? Berarti kita pindahin sesuai posisinya. 1.500, ini juga 1.500. Mungkin ini akan aneh. Nah, ini kita mulai masuk ke sini. Ini yang mulai nampak jelas. Di utang usaha, neraca saldonya di debit 200, di ayat jurnal penyesuaiannya juga 200. Ya, ingat konsepnya, kalau sama-sama debit kita tambahin dari 2.200. Ya, karena ini di debit, ini juga di debit. Nah, nampak jelas sekarang. Ini perlengkapannya 3.000 di debit, perlengkapan di kredit, debit ya 3.000, maaf saya ulangi, perlengkapannya di kredit 3.000. Ayat jurnal penyesuaiannya di kredit. Debit sama kredit, kalau debit sama kredit kita selisihkan. Yang mana lebih besar? Jelas di debit masih lebih besar, 3.000 sama 2.000, maka jadi 2.800. Ya, kita kurangin, nggak boleh kita tambahkan. Kalau nggak ada gimana Pak? Ya udah tinggal pindahin aja, ini 1.500, sesuai posisinya 1.500. Ini sewa dibayar di muka di debit, ini di kredit
1.150. Masih besar di mana? Masih jelas. Pasti masih besar di debit, masa sisa 850. Nah ini enak, nggak ada ya udah pindahin. Sekarang masalahnya nggak ada di debit, nggak ada di neraca saldo, tapi muncul di ayat jumlah penyesuaian. Ya udah sesuaikan angkanya. Sekarang di kredit ya udah masukin kredit Rp100. Ini juga mesin jadi 2.000. Ini juga nggak ada Pak, di neraca saldonya nggak ada, ya udah masukin. Nah kalau nggak ada boleh saya langsung pindahkan nggak Pak? Contohnya kayak lihat ya, utang usaha sampai ini nggak ada semua. Ya udah pindahkan aja sesuai sama purchase. Ya, kita pindahkan aja sesuai sama purchase. Nah, ini saya pindahkan sesuai sama purchase. Jadi utang usaha 2.500. Ya, ini saya kasih penjeda dulu supaya gampang lihatnya. 2.500, 9.500, 1.000 sesuai posisi, 2.000, 2.000, 1.000. Nah, beban gaji mulai ada nih. Di debit 2.000, di debit ayat jumlah penyesuaian 2.300. Ya, neraca saldonya 2.000, ayat jumlah penyesuaian juga debit 300. Maka ingat bertambah. Ya. Beban iklan 1.000, kredit 400. Beban iklan 1.000. Lagi itu Pak, udah pembuatan bahan belajar. Oh, saya ada kasih itu coba untuk dia coba. Saya minta waktu. Ini buat bahan ajar. Oh, buat bahan ajar, lagi merekam. Anak-anak kemana? Tadi udah selesai Pak, udah selesai meet. Bisa kumpulkan sebentar, saya mau bicara sebentar. Oh, oke Pak. Ada nggak di classroomnya Bapak kelas? Ada Pak, 12 SMA, 12 Yes, 4 dan 5 sekaligus Bapak mau masuk. Oke Pak, tunggu ya Pak. Coba Pak. Sampai jam berapa? Sampai 10.10 sih Pak. Oke Pak. Oke Pak. Oke, saya minta maaf sebentar, saya tunggu sebentar ya. Maaf, saya minta waktu 5 menit. Ini sebentar, karena Pak Nuri udah sebentar. Oke, sebentar, maafkan saya. Mungkin agak terhambat sedikit. Maaf, sebentar. Saya selesaikan dulu. Oke. Oke, lanjutannya. Beban iklan 400. Ini 1.000 di debit, di kredit 400. Maka sisanya adalah di debit 600. Beban listrik air telepon 500. Karena nggak ada angkanya ya. Pak, ini nggak ada semua Pak. Udah enak, kalau yang paling bawah tuh yang paling enak tinggal dipindahin aja sama purchase. Tidak perlu kalian pusing-pusing lagi. Ya, tinggal Anda pindahin aja sama purchase. Anda tidak perlu pusing lagi. Jadi ini lebih mudah lah kalau yang bagian paling bawah. Anda nggak perlu pusing-pusing lagi. Ya, ini juga 100. Cara buktikan kita udah benar atau belum, kita harus buktikan dengan jumlahnya harus sama. Kiri dan debit dan kanan. Ya, Pak kalau nggak sama nih Pak, ya udah berarti Anda salah. Nah, kebetulan saya buat rumusnya sama. Oke, berarti nggak ada permasalahan. Oke, sampai di sini ini udah masuk sampai tahap yang cukup banyak kerjaannya ya. Setelah itu, laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu hanya mencatat akun yang angka depannya 4 dan 5 atau golongan akun yang pendapatan dan beban ya.
Jadi hanya pindahkan akun, pendapatan sama beban. Dari mana Pak? Dari posisi neraca saldo disesuaikan. Jadi patokan kita sekarang adalah neraca saldo disesuaikan. Ini sudah tidak berguna lagi yang dua ini. Ya. Nah, sekarang yang kita butuh kalau ketika laporan laba rugi adalah kita tinggal pindahin aja posisi angka 4 sama 5. Ya, posisi angka 4 itu dari kita tinggal pindahin. Kita 4 ya. 4 sama 5 sama sampai ke bawah. Kita tinggal pindahin. Pindahkan yang mana Pak? Yang neraca saldo dan neraca saldo disesuaikan. Sesuai yang Bapak bilang, neraca saldo disesuaikan. Maka pindahkan ke kredit 2000. Ini juga di kredit 2000. Ini 1000. Ini 2300, 600, 500. Sesuai dari neraca saldo disesuaikan ya. Sesuai dengan neraca saldo disesuaikan. Ini juga ada angka 4. Berarti pindahkan sesuainya. 200 di kredit. Ini 200. 150, 100, 150, 100. Cara ngecek kebenarannya sama. Silakan Anda totalkan lagi dari atas sampai ke bawah. Kalau sama, wah ini berbeda kan? Mari kita cek, berarti kita ada yang salah nih. Ya, akun nomor 4 dan 5. Oke, biasanya terjadi permasalahannya. Tunggu sebentar ya. Jadi kacau saya, jadi kena di otak-atik tadi. Oke. Oh ya, maaf. Jadi ini saya yang salah, maaf. Memang kalau laporan laba rugi itu totalnya nggak bakal sama. Maafkan saya, jadi pusing kali kena ada omongan sebentar. Oke, nggak masalah. Saya perbaiki sedikit omongan saya. Di laporan laba rugi sama laporan posisi keuangan, dia punya teknik. Dia punya perbedaannya itu ketika seperti ini, tiba-tiba totalnya nggak mungkin sama. Memang, kenapa ada alasannya. Ya, ada alasannya. Jadi, sampai di sini totalnya pasti berbeda. Tetapi, ya, setelah itu, kita buatkan dulu laporan posisi keuangan, hampir sama, ya, bahasanya, hampir sama dengan bahasanya. Cuman yang kita pindahin adalah posisi 1, 2, 3. Atau golongan yang aset, utang, dan modal dari posisi neraca saldo disesuaikan. Atau sisanya yang belum kita pindahkan. Nih, sisanya 1.500, ya 2.200. Ya, ini sisanya nih, sisanya. Yang belum kesentuh sama kita pindahkan ke sebelah sini. Ini kan udah pindah ya, jangan pindah lagi. Yang sudah dipindahkan jangan pindah lagi. Berarti, atau lebih gampangnya kita tinggal lihat nomor akun sih sebenarnya. Ini 400, ini kredit 100, 300. Tolong lihat posisinya dengan benar, posisi debit sama kreditnya. Habis itu totalkan lagi ya. Totalkan dari atas pakai kalkulator, itu gunanya kalkulator. Nah, Pak, memangkah beda lagi? Iya, berbeda. Sekarang, setelah itu, maka di bawah sisi ini, yang perlu Anda buatkan adalah, ini adalah laba rugi. Baru bawah ini, baru Anda ya, jumlah. Berbeda kah, Pak? Iya, berbeda. Caranya adalah, saya kasih tahu, ada tipsnya, ya. Cara gampangnya adalah, pertama Anda pindahkan dulu dari laporan posisi laba rugi, ya. Anda pindahkan angka yang gede 5.100 dan 4.200 ke posisi jumlah. Yang lebih gede 5.100 dong, pindahkan ke bawah 5.100 dan 5.100. Sama ini lebih gede yang mana? 14.250 atau 15.150? 15.150 kan? Pindahkan. Kalau sudah, ya, ini kan nggak perlu diisi. Logikanya, ini harus ditambah nih, 4.200 tambah berapa biar dapat 5.100, 900. 14.250 tambah berapa biar dapat 15.150, 900. Nah, di sini biar Bapak kasih tahu, cara ngecek kebenaran Anda adalah lihat angka yang terjadi. Kalau angkanya sama, maka Anda sudah benar. Ya,
Kemungkinan bentuk yang bisa terjadi posisi ini adalah kemungkinan di posisi ini ya. Tunggu dulu, saya blok dulu. Biar bagus. Oke, kemungkinan di posisi ini yang bisa terbentuk adalah kemungkinan pada posisi bawah. Oke, posisi ini ya. Ini hanya kemungkinan ya. Jadi Bapak boleh kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi kemungkinan yang bisa terjadi untuk posisi di bawah ini yang laba rugi sama jumlah ya. Kemungkinan yang bisa terjadi adalah tunggu, maafkan saya. Oke. Ini yang pertama, bentuk pertama. Bentuk yang bisa terjadi yang pertama adalah bentuknya seperti ini. Oke, saya kasih warna yang berbeda. Yaitu bentuk kalau cara tulisan Mandarin itu wang ya katanya. Oke. Kemungkinan kedua adalah bentuknya seperti ini. Saya pindahin dulu. Ini hanya kemungkinan ya. Misalnya ini 4.000, ini 5.000, ini 9.000, ini enggak, ya betul. Contoh aja lah ya, ini 9.000, 10.000, ini 8.000 maaf. Coba kita perhatikan cara kerjanya. Ya. Tadi kan Bapak bilang, sebenarnya cara pertama Anda lihat dulu angka mana yang paling gede antara dua ini. Berarti 5.000, pindahkan dulu ke posisi jumlah 5.000. Setelah itu kita pindahkan yang dua ini 9.000 sama 8.000, siapa lebih gede? 9.000, berarti pindahkan 9.000 ke bawah dulu, mau 9.000 ke bawah. Nah, sekarang kita tentukan yang ini posisinya kan 5.000, ngapain kita tambah lagi? Berarti 4.000 ke 5.000 kita perlu 1.000, 8.000 ke 9.000 kita juga perlu 1.000. Intinya angka 2 ini wajib sama. Itu intinya. Jadi bentuk yang pertama bisa kayak gini ya, bentuk tulisannya seperti ini, atau ya bentuk kotak seperti ini. Cuman dua kemungkinan, nggak ada kemungkinan lain lagi. Oke, jadi sampai demikian. Ini adalah catatan kita, silakan Anda tonton ya, dan setelah itu Anda pelajari dengan baik.